Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Syaitan rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan ka'asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah karena setelah meninggalkan Banjarmasin tahun 85, ketika kami bertugas di Banjarmasin sejak tahun 65 di Bank Dagang Negara, maka alhamdulillah udah puluhan tahun kembali lagi ke masjid kesayangan kami ini. Alhamdulillah kita pun ikut waktu pengambil alihan, bukan berarti ikut ramai-ramai. Ketika itu kami masih remaja, jadi ikut dengan orang tua kita. Kami merasa terharu dan sekaligus mendoakan mudah-mudahan pendahulu-pendahulu dirahmati Allah, diampuni Allah, dan kuburnya merupakan salah satu di taman surga. Di zaman dahulu ketika terjadi krismon mirip-mirip seperti sekarang ini, barang-barang pada naik, lalu sekelompok orang menemui seorang ulama minta solusi. Dijawab oleh beliau, atasi dengan takwa. Maksud Pak Kiai, lalu beliau membaca walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatis samad. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, kami akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Iman dan takwa, maka hasilnya berkah. Nah, bagaimana salah satu untuk menjaring berkah itu? Berkah itu kebaikan yang bertambah, antara lain artinya. Nabi ketika beliau masih hidup berdoa antara lain, ya Allah berkahi umatku yang bangun pagi. Bakiru fi talabir rizki wal hawaiji fa innahu barakatun wa najahun. Berpagi-pagilah kamu mencari segala hajat, karena sesungguhnya di pagi hari terdapat berkah dan keutamaan. Subhanallah. Dua amalan nafilah yang walaupun Nabi SAW safar tetap dilakukannya. Yang pertama nafilah salat sunat fajar, yang kedua tahajud. Kita sudah hafal semua dan sudah mempraktekkan rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum fajar itu lebih bagus daripada seluruh dunia dan isinya. Itu baru salat sunat fajar. Orang yang melaksanakan salat subuh berjemaah setara dengan dia beribadah semalam suntuk. Dan luar biasa. Nah, di atas itu ada lagi, kata Nabi, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana dahsyatnya keutamaan salat malam itu. Sedangkan salat subuh berjemaah lebih bagus daripada seluruh dunia dan isinya. Apalagi salat malam. Saking pentingnya salat malam itu, Nabi berpesan, alaikum biqiya min laili walau raka'ah. Lakukan salat malam itu walaupun 1 rakaat. Nah, kembali daripada resep yang diberikan Pak Kiai itu tadi, di antara ciri-ciri calon penghuni surga, innal muttaqi nafi jannati wa uyun akhizi nama atahum rabbuhum
innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asmi yastaghfirun. Adapun orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga. Bayangkan surga saja kita tidak bisa membayangkan, tidak pernah terbayang oleh imajinasi, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Ini taman-taman surga. Mereka mengambil apa-apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Siapa itu? Yang pertama, orang yang senang untuk berbuat baik. Dalam surah Al-Juriyat tadi, senang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Kata Malik bin Dinar, niat seorang mukmin itu melesat jauh lebih cepat daripada amalnya. Kita insya Allah nanti malam berniat untuk salat malam. HP sudah di setel jam 2. Sejadah sudah kita gelar. Termos kita siapkan untuk barangkali membuat kopi, memanaskan badan, minum. Ternyata tertidur tanpa kita sadari. Maka Allah menghitung tidur kita itu sebagai sedekah dan kita telah dihitung melaksanakan salat malam. Sedangkan niat kita untuk melakukan salat malam itu sudah dihitung kita melakukan salat. Subhanallah. Rahman dan Rahimnya Allah. Rahmat Allah sangat dekat. Jadi perbanyaklah kita untuk berniat baik. Karena niat sudah dihitung pahala oleh Allah. Kita baru memasang niat sudah dihitung 1 pahala. Melakukan amalan itu berlipat ganda. Inna rahmatallahi karim. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang buat baik. Dan kita semua sudah tahu bahwa masuk surga bukan karena amal kita, tapi semata-mata rahmat Allah. Kita beramal untuk menjaring rahmat Allah itu. Itu yang pertama. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Ciri dari penghuni surga adalah mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Abdullah bin Umar, orang saleh di Madinah, para sahabat kagum dengan beliau. Tapi beliau, Nabi tahu belum continue untuk melakukan salat malam. Maka dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar apabila dia melakukan salat malam. Dan sejak itu Abdullah bin Umar hampir tidak tidur di malam hari untuk salat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun bil asar astaghfirun. Penyelidikan terakhir di Institut Teknik London oleh Profesor Dr. Hudi Medis mengadakan penelitian, kalau ingin sehat fisik dan jasmani, kata beliau dari hasil surveinya, maksimal guring di malam hari 3 jam. Itu menurut dokter gimana? Tapi beliau sudah melakukan penelitian, kalau mau sehat fisik, jasmani dan rohani, maksimal guring tidur di malam hari 3 jam. Berarti firman Allah itu sudah dapat diteliti secara ilmiah. Cuma bukan untuk nonton bola, bukan untuk main game. Kalau orang sana kanan muslim, riset. Ini Allah sudah memberikan paket ahli sekanu qalilan minal laili masar. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Kita yang pegawai kadang-kala kena besok ngantuk. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita sudah merasa akan ngantuk, besok ngantuk.
Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, subhanallah. Allah yarham Muhammad Nasir ketika ditakuni wartawan ketika ulang tahun beliau yang ke-30. Apa yang paling berkesan selama Buya hidup? Kata beliau, semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah ketika salat tahajud, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Muhammad Nasir hanya mulu sejarah SMA, jabatan terakhir wakil ketua Muktamar Islam sedunia, dan berapa kali menjadi Perdana Menteri, Menteri Penerangan. Ketika beliau dikeluarkan dalam tahanan waktu Orde Baru, aparat yang pernah memeriksanya itu datang kepada Sidin untuk berguru. Ujar aparatnya, waktu ulun memeriksa pian, ulun ini yang gugup, grogi. Apa amalannya itu? Ujar Sidin, tidak ada amalnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua jangan tinggalkan tahajud. Jadi kesannya beliau itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Dan guring malam hanya 2 jam, terkenal dengan kutu buku otodidak. Bayangkan ya, ketika ulun masih di Balikpapan, ada doja di Masjid Istiqamah. Ketika beliau datang ke sana, gang doja ini kepengen untuk naik haji. Ujar beliau, ambil kertas, ambil ballpoint, dibuat surat ke Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Pendek cerita, beliau naik dengan pelayanan VIP, makam Mamah Muda, dikenal di dunia. Muhammad Nasir. Kata Syekh Said Kutub, andai kata hikmah manfaat salat malam itu hanya dalam ayat itu saja, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, itu sudah lebih dari cukup. Kalau Allah sudah mengangkat hambanya ke tempat yang terpuji, bayangkan seorang suami yang membangunkan istrinya untuk salat malam. Kalau istrinya enggan, kata Nabi, ambilkan air percikan dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka bangun. Demikian juga kebalik dari istri membangunkan suami. Mereka bangun malam. Maka Allah merahmati suami istri itu. Kalau Allah sedemikian rahmat, dia beritahu Jibril, panggil Jibril, Jibril, aku menyayangi suami. Mereka berdua salat. Dicap mereka ahli zikir. Subhanallah, indah sekali. Nabi sudah makan contoh. Ketika beliau bangun malam, beliau lihat istrinya tidur, Siti Aisyah, ya Humaira, bolehkah aku bangun untuk tahajud, beribadah kepada Tuhan? Teknik beliau membangun istrinya tuh, ya Humaira. Padahal nama Siti Aisyah, ya Humaira, ya bunga mawar yang merah jambu. Masya Allah, melaki kena malam mengiau bininya, hei mama, yang paling bungas di Banjarmasin. Kira-kira Nabi tekniknya itu minta izin bangun, sekaligus tentu Siti Aisyah bangun juga. Subhanallah. Kata Profesor Dr. Aid Al-Karni dalam bukunya Quran Berjalan, keberhasilan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat karena mengandalkan kekuatan ibadah sebagai sumber perjuangan. Berapa lama Nabi ibadah malam? Profesor Aid Al-Karni mengatakan 6 jam. 6 jam. Kalau kita baca ayat wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah.
Hadis kursi. Hei anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, tenang, sakinah, tenteram, dan aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kalau tidak, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja, dan aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Hadis Tirmidzi dari Ibnu Majah. Dan disampaikan Ustaz hari malam, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina an nafsi. Yang dinamakan kebahagiaan, kekayaan saya bukan banyaknya harta benda, tapi ketenangan jiwa. Dan orang yang tenang jiwanya nanti pada waktu sakaratul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang tenang dipanggil Allah. Tidak lama kemudian malaikat datang, allazina tatawaffahul malaikatu. Mereka diwafatkan malaikat dalam keadaan baik. Jangan harap orang yang senang bermamai masuk surga. Kenapa? Ayat itu tadi, orang yang tenang jiwanya dipanggil Allah. Nabi sekali mengandalkan ibadah sebagai sumber perjuangan. Bayangkan 6 jam di malam hari ibadah, padahal beliau itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tingkat syukur yang paling tinggi seperti dicontohkan Rasulullah SAW ketika sangat asik dan lamanya berdiri waktu malam sampai kedua kakinya bengkak. Jadi kanu kalilam minal laili ma yahjaun wabil asam. Mereka sedikit sekali tidur. Silakan kita mengukur dengan diri kita. Oh, yang masih kerja, yang masih muda, kayaknya aja sudah pensiun. Apa bisa dijamin? Kata Hasan Al-Basri, usia manusia itu hanya 3 hari. Yang lewat, yang sekarang, yang akan datang. Yang lewat hanya nostalgia. Maaf Bapak, kenikmatan yang kita kecap yang lewat itu masih dirasakan enggak sekarang? Kenikmatan guring itu masih bisa dirasakan enggak? Gimana rasanya enaknya guring yang sudah lewat? Yang akan bukan punya kita, yang sekarang. Jadi bagi yang bekerja di perusahaan di mana-mana atau yang merasa usia masih muda, Olga wafatnya berapa tahun? 32 tahun. Jangan coba-coba kita waktu begawe kayak waktu pensiun. Untuk berbaik jangan diperlambat berbaik. Nabi kan habis salat asar tidak sempat berzikir berdoa terus balik ke rumah. Sahabat bingung tanya, kenapa? Ada potongan emas yang belum sedekahkan. Aman kita kena aja dulu. Khawatir kalau dijemput Allah. Sekali lagi hidup kita 3 hari yang lewat hanya kenangan. Tidak bisa kita ulang kembali. Yang akan datang bukan punya kita, yang sekarang. Mulai kita niatkan sekarang, nanti malam aku baca Al-Quran, aku tahajud. Sudah dihitung pahala. Luar biasa. Kanu kalilam minal lain. Kemudian wabil ashar yastaghfir, mereka mohon ampun di tengah malam. Musibah tidak akan menimpa kamu selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mustaghfirin. Dan musibah tidak akan menimpa selama masih ada orang mohon ampun di waktu malam. Banjarmasin 98 cm di bawah permukaan laut. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kada usah banjir. Ini kami sampaikan di Ketapang. Kenapa? Jam 3 dengarkan di masjid musala suara-suara orang pantas. Hadis kursi, nyaris aku menurunkan ajab
kepada penduduk bumi saking banyaknya maksiat yang mereka lakukan. Tetapi kita lihat masih ada orang yang bangun malam, mohon ampun, memakmurkan masjid dan menjalin silaturahim. Maka ajab itu aku tangguhkan. Jadi kalau ulun, kalau ada analisa di TV mengenai gempa bumi segalanya itu, tak ada usah didengari. Itu urusan Allah. Apabila seseorang berbuat maksiat di atas bumi itu minta izin kepada Allah untuk menenggelamkan, langit di atas minta izin pada Allah untuk meruntuhkan. Tapi kata Allah, tunggu dulu, barangkali dia minta ampun. Tidak bisa dibuat analisa. Bi kulli amin dalam aduhan kan. Bi kulli amin. Di malam hari itu Allah menyelesaikan segala urusannya. Kiatnya itu. Bapak pernah nggak melihat serangga yang kalau kita naik pohon itu, serangga merah itu kita digigitnya? Coba, kita tidak pernah serangga itu membuat sarangnya waktu siang. Bagaimana dia mentautkan, menyatukan daun yang lebar itu kemari. Terus ada lemnya putih-putih begitu. Tidak masuk akal. Tapi terjadi, dan itu tidak pernah siang, malam hari. Fiha yubraku kullu amri hakim. Pada malam hari Allah menyelesaikan seluruh masalah. Bagi kita yang sekarang itu mungkin mendengar pasukan Jenderal Sultan Muhammad Al-Fatih ketika merebut Konstantinopel, yang kapalnya itu bisa berlayar di atas pasir, tidak masuk akal. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena Jenderal Muhammad Al-Fatih sejak akhir balik tidak pernah meninggalkan salat malam sampai umur 21 tahun. Jadi kalau ada anak cucu perlu kita berikan sejarah itu, barangkali dapat diikuti. Bagi kita yang tua ini, andai kata belum tahajud, kita ikuti juga. Jangan pernah meninggalkan salat malam. Subhanallah. Jadi ada seorang ulama yang memberikan ulasan, kalau kita salat malam itu seolah-olah kita berada di kantor Allah. Kalau seorang pegawai bank terus dia ke Jakarta menghadap di Rut, dalam kamar itu hanya berduaan. Ujar sang dirut, what can I do for you? Apa yang saya bantu? Si kepala cabang ini kan lapor, ini oke. Ini oke. Kira-kira buliknya senang enggak tuh? Semua dijamin aku yang akan menyelesaikan. Itu manusia bisa menjalannya, tapi Allah yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala sepertiga malam yang akhir Allah turun ke permukaan bumi dengan firman-Nya, menantang, mau berdoa aku kabulkan, minta aku beri, mohon ampun ku ampun. Sewaktunya sepertiga malam yang akhir. Pantas diantara salafus saleh itu ketika dia tidak bangun malam, dia nangis pada pagi harinya. Kenapa? Karena peluang lebih daripada peluang emas sudah lewat. Andai kata dosanya pada hari itu meliputi sampai ke langit, terus dia minta ampun kepada Allah, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Persis saat itu diijabah, maka seluruh dosanya diampuni Allah. Tapi kalau tidak, dia terbangun, meninggal paginya, ditanya orang, kenapa menangis? Apakah ada keluarga yang sakit? Lebih dari itu. Apa ada yang meninggal? Lebih dari itu. Ada keluarga, ada harta yang hilang? Lebih dari itu. Malam tidak salat tahajud. Andai kata waktu menyaksikan pertandingan sepak bola berapa hari yang lalu antara Barcelona dengan Juventus. Siang hari sudah menyiapkan kacang garing, kopi, malam untuk nonton. Tentu yang penonton itu ada mengfavoritkan apa yang dipegangnya. Ada yang Barcelona, ada yang Juventus. Saat itu dia berdoa,
Mudah-mudahan Juventus menang. Barcelona. Menanglah Barcelona. Ada nggak transfernya? Transfer kita ada nggak? Andai kata malam itu ya Allah, bayangkan malaikat uti konsen ini rambutnya sudah uban. Allah, aku menawarkan ampunan, masih menonton. Kepala sudah putih, masih menonton. Ya, malaikat maut yang catat. Masya Allah, kata malaikat maut. Jadi luar biasa. Di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Andai kata setiap buah rumah di Banjarmasin ini bangun malam, doa yang paling dijabah oleh Allah, doa untuk kepentingan umum. Minimal kita Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa itu? Setiap kita minta ampunkan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang wafat, malaikat akan berada di kepalanya. Anda pun demikian pula. Subhanallah. Didoakan malaikat kita nih, Anda pun demikian pula. Itu baru istighfar, kita mohon ampun. Rumah, kata Nabi, yang di dalamnya ditegakkan tahajud bersinar laksana bintang di langit. Jadi kalau andai kata kita jadi malaikat, melihat di Banjarmasin ini setiap buah rumah itu melaksanakan salat tahajud, itu bercahaya seperti bintang. Khudair ketika dia bangun malam baca Al-Quran, kuda yang dekatnya itu meringkik. Dia baca lagi meringkik, malah kakinya menerjang-nerjang. Dia takut kena anaknya karena dia tidur dekat kandang kuda itu. Dia lihat ke atas, terlihat suatu cahaya yang sangat indah, ungu. Dia lihat makin. Dia baca lagi, kudanya meningkit lagi karena takut. Dia berhentikan. Besok dia lapor kepada Nabi. Apa kata Nabi? Andai kata engkau terus baca Al-Quran itu, maka seluruh kota Madinah akan melihat cahaya itu. Itu inna Qur'anal fajri, bacaan di waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Kita memonitor peringatan dari Ibnu Umar. Dua amalan yang langka di akhir zaman, lantunan Al-Quran di waktu malam dan salat tahajud. Memang godaannya luar biasa. Program dari Yahudi membuat acara televisi itu makin malam makin bagus. Yang kedua, channel-channel untuk yang porno-porno itu bukan main. Anak cucu kita lihat kalau begitu bangun malam, apa yang dulu diambil? Bangun sudah subuh masih. Jadi pantas kalau Nokia, Samsung itu produksinya melimpah karena silaturahim dengan kita itu. Kan tiap orang ada tuh, belum subuh masih dilihat apa SMS itu. Tapi andai kata kita bisa tegak dengan sunnah, Rasulullah mengatakan pahalanya sama dengan 100 kali syahid. Di akhir zaman, iqtarabatis saatu, kiamat sudah makin dekat. Manusia makin bertambah ragu dengan Allah, makin bertambah jauh. Nah, dengan tahajud inilah kita mempererat hubungan kita kepada Allah. Ini kita sudah dekat bulan puasa. Kita melaksanakan insya Allah 4 GBHN Nabi ketika sampai di Madinah. Ayuhan nas ubsus salam, hei sekalian manusia, sebarluaskan salam, berikan makanan, pererat silaturahim, dan salatlah waktu malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Anda akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. Pantas di bulan Ramadan itu perasaan kita tenang, rezeki kita terasa berkah, pegawai negeri itu tidak bertambah gaji. Tapi kenapa tiap buka dan sahur bisa makan enak-enak, makan bingkai rendam dan semacamnya? Karena mempraktekkan 4 GBHN Nabi itu.
Kalimat yang pertama keluar ketika Nabi sampai di Mina itu kita praktekkan dalam bulan Ramadan. Ini mohon maaf, itulah kami di Ketapang itu ada namanya suling subuh keliling sejak tahun 2002. Programnya, motonya mentahajudkan Ketapang dan meramadankan seluruh bulan. Yang kedua, sudah 4 tahun berlangsung spesial mengadakan pengajian mengenai tahajud khusus, mengangkat tahajud, termasuk ustadz-ustadz yang datang dari Banjarmasin. Kami bisikan tolong angkat itu dari Jakarta, Arifin Ilham tolong angkat supaya masyarakat makin kita kepengen seperti Rasulullah SAW ketika sebut tahajud malam hari banyu mata sidin berkunang-kunang saking rindunya dengan salat malam. Subhanallah. Nabi itu kalau disebut salat malam siang hari bebanyuan mata sidin saking rindu. Kita kepengen seperti itu, terus diangkat. Subhanallah. Jadi majelis yang mudah-mudahan rahmati Allah bisa saya juga dengan lakukan salat alaikum bikia min laili walau rakaat. Lakukan salat malam itu walaupun 1 rakaat. Bagi ibu-ibu yang berhalangan apa tidak tahajud? Tahajud bukan untuk salat, doa. Minimal membangunkan abahnya. Bang, Pak. Bagaimana kalau kita seperti romantikanya kehidupan Nabi ketika Nabi salat bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah tidak bisa mengikuti lamanya Nabi. Akhirnya tertidur. Apa reaksi Nabi? Nabi tidak marah. Dia ambil kepala Siti Aisyah, dia taruh ke paha Nabi, kemudian dia elus-elus. Macam apa muka itu bini kita ya nak? Ditaruh di pahanya, kepalanya, dia elus-elus. Di tengah malam terjadi romantika. Malaikat kagum melihat suami istri itu yang rukun dan damai. Kira-kira ada nggak suami yang tega mengancam istrinya dengan talak melihat istrinya tahajud sambil berdoa, ya Allah, lindungilah suami saya ini, dia sedang susah payah memberikan kami rezeki darimu. Nangis untuk kebahagiaan suaminya. Kira-kira tegah enggak untuk? Tidak bisa. Dimulailah di tengah malam kita meniru. Apalagi kalau kita bisa meniru Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, termasuk tentunya Rasulullah SAW, walaupun dalam kesederhanaannya membuat mihrab tersendiri di rumah. Rumah kita sudah bagus, kemudian dibuat mihrab khusus untuk kita berduaan dengan Allah. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab kalau malam tidak boleh, no disturb, tidak boleh diganggu. Berduaan dengan Allah, sakral. Diberikan karpet yang tebal, diberikan parfum. Coba kita lihat contoh ketika Maryam menghamilkan putranya, Siti Zakaria memberikan makanan. Kelihatan dalam mihrabnya itu ada makanan yang bukan musimnya, buah yang bukan musimnya. Ditanya siapa memberi? Allah. Nabi Zakaria punya masalah, sudah tua, bini sudah menopause, sudah mandul, sedang dia perlu turunan untuk meneruskan turunan. Akhirnya apa? Dia buat mihrab. Dengan izin Allah, setelah dia buat mihrab, maka doanya terkabul. Bagaimana perasaan kita andai kata itu? Orang ini kita beri Allah rezeki, rumah yang indah. Ada lagi di situ ruang yang sangat indah, ruang khusus hanya kita berduaan dengan Allah. Banyak sudah membuktikan dengan dia membuat begitu, ibadahnya makin bertambah, rumah tangganya makin tentram. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Ku beri nikmat, aku didulukan. Ini maaf kadang-kadang sana sini, ruangan khusus mihrab itu sudah dipraktekkan Umar bin Abdul Aziz.
tidak boleh masuk orang lain. Bahkan ketika sakit dia mau wafat, semuanya keluar, ada tamu malaikat maut. Nah, sekali lagi ini kita mendekati bulan puasa. 4 gebehan itu sioganya bukan hanya terjadi bulan Ramadan. Ada peringatan Rasulullah SAW, nanti di antara ciri akhir zaman orang hanya giat beribadat di bulan Ramadan, setelah Ramadan itulah mungkin. Jadi kami di Ketapang, Bapak bisa buka di Google Suling Ketapang, Kutub Indonesia, itu sudah merambah 18 negara. Komunitas Kutub Berantai ngirimkan SMS 3 bulan yang lalu launching di Istiqlal. Jadi bisa dilihat Suling Ketapang, kemudian Kutub Indonesia dan Uti Konsen, itu memuat kegiatan mengenai kegiatan tahajud dan silaturahim. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, di ST kita selesai tahajud itu rata-rata anggotanya 300 orang, antar bisa khusus mengangkat mengenai tahajud. Mudah-mudahan kita di Banjarmasin dan betul untuk berkah Allah itu tadi, kalau andai kata seluruh masyarakat Islam di Banjarmasin, umumnya Kalimantan Selatan, tidak mustahil janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.